rilis tanggal 18 September 2023 yang lalu. Judulnya, hanya 6 dari 100 Gen Z tertarik pertanian. Pangan RI terancam. Bagaimana menurut pemirsa? Ini ancaman atau peluang? Coba share di kolom komen ya. Bagi yang tertarik dengan topik ini, memiliki 37,8 juta jiwa pekerja sektor pertanian atau pangan ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kelak para pekerja di sektor pangan hanya berkisar di 4,32 juta jiwa atau 4,5 juta jiwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Ada artikel menarik yang Bang Tani baca di CNBC Indonesia yang rilis tanggal 18 September 2023 yang lalu. Judulnya, hanya 6 dari 100 Gen Z tertarik pertanian. Pangan RI terancam. Bagaimana menurut pemirsa? Ini ancaman atau peluang? Coba share di kolom komen ya. Bagi yang tertarik dengan topik ini, silahkan ikuti terus video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam White Leghorn dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Siapa itu generasi Z? Menurut situs Wikipedia, generasi Z adalah orang yang lahir di rentang waktu tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini lahir di akhir abad 20 dan awal abad 21. Saat ini usia mereka berkisar di 11 sampai 26 tahun. Mereka mengalami transisi dari kehidupan analog ke digital. Mereka pernah mengalami hidup tanpa internet dan juga mengalami masa hidup dengan internet. Satu hal yang menonjol dari mereka, bahwa Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam seluruh sendi kehidupan mereka. Kenapa Bang Tani bahas tentang generasi ini? Karena mereka lah generasi emas selanjutnya yang akan melanjutkan keberlangsungan negeri ini di masa mendatang. Menurut data sensus penduduk tahun 2020 yang dikutip oleh Kompas tanggal 7 Agustus 2023, total penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa dan Gen Z mencapai 27,94%. Artinya jumlah mereka berkisar 72 atau 73 juta jiwa. Nah, saat ini orang yang bekerja di sektor pertanian atau penghasil pangan, menurut dari data Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh CNBC di atas, hanya berkisar 37,8 juta jiwa. Dan saat ini sudah terbukti, suplai bahan pangan di dalam negeri tidak mencukupi lagi, sehingga harus bergantung impor untuk memenuhinya. Padahal, para pekerja di sektor ini masih berjumlah 37,8 juta jiwa. Di artikel yang sama, menyebutkan bahwa Gen Z yang tertarik untuk bekerja di bidang pertanian hanya 6 dari 100 orang, atau dengan kata lain, hanya 6% saja. Sekarang kita hitung berapa jumlah mereka dengan menggunakan data-data yang diperoleh Kompas di atas. Artinya 72 juta jiwa dikalikan 6% sama dengan 4,32 juta jiwa saja. Ya, mungkin 4,5 juta jiwa. Padahal perkiraan jumlah penduduk di tahun 2030 saja akan mencapai 273,65 juta jiwa. Naik sekitar 3 juta jiwa dari data di tahun 2020 tadi. Kemudian, di saat masa puncak keemasan produktif generasi Z atau Gen Z, yaitu di tahun 2050, perkiraan jumlah penduduknya bisa mencapai 328,93 juta jiwa atau naik hampir 60 juta jiwa. Lalu pertanyaannya, bahan makan mereka berasal dari mana? Manusia sebanyak itu tentu kebutuhan
pangannya akan semakin besar, bukan? Jikalau saja jumlah penduduk yang saat ini, di mana masih memiliki 37,8 juta jiwa pekerja sektor pertanian atau pangan, ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kelak para pekerja di sektor pangan hanya berkisar di 4,32 juta jiwa atau 4,5 juta jiwa? Artinya menyusut tinggal sekitar 10% saja. Bagaimana menurut pemirsa? Ini ancaman atau peluang? Dipastikan harga pangan akan semakin melambung. Sekarang saja sudah mulai terlihat, apalagi kelak untuk generasi penerus kita. Kabar baiknya, siapapun yang sanggup memenuhi kebutuhan pangan akan menjadi super kaya raya, tajir melintir, tir. Dan kita berharap orang itu adalah putra-putri kita sendiri. Semoga, amin. Jangan sampai malah kita menjadi konsumen orang lain atau bahkan negara lain. Untuk itulah Bang Tani mengajak kita semua, ayo kita mulai belajar produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita bisa mulai belajar bertanam tanaman yang produktif di rumah, atau beternak, atau hal lain yang membuat produksi pangan sendiri. Untuk beternak, Bang Tani sudah buatkan banyak video tentang ternak ayam, khususnya ternak ayam petelur White Leghorn. Silahkan dipelajari. Kenapa Bang Tani membeli ayam White Leghorn? Karena bagi Bang Tani, ayam ini sangat ideal untuk diternakan secara mandiri di rumah. Selain daya tahan tubuh yang baik seperti ayam kampung, pakannya juga irit dan mudah. Tapi hasilnya banyak dan besar-besar. Sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumahan. Jadi tidak perlu banyak-banyak pelihara ayam untuk sekedar mendapatkan 5 butir telur per hari. Bella mengharapkan 5 butir telur per hari, insya Allah cukup pelihara 5 atau 6 ekor saja. Tapi kebutuhan harian akan telur insya Allah akan tercukupi terus-menerus. Untuk pembahasan tentang bagaimana ayam ini bisa bertelur 100%, silahkan tonton video yang sudah Bang Tani buat di konten sebelumnya. Baik, demikianlah konten kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup. Kebutuhan akan pangan sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan selama masih ada makhluk hidup. Jangan sampai kebutuhan akan pangan ini kita masih bergantung pada orang lain. Seberapapun uang Anda, bila Anda tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, maka itu merupakan masalah besar. Berapa banyak orang yang merelakan segalanya, bahkan meninggalkan keimanannya sekalipun, hanya untuk sekedar makan. Kita berlindung pada Tuhan supaya itu tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Amin. Ayo mulai berbuat sesuatu, jangan hanya diam dan menjadi penonton. Dan akhirnya malah menjadi korban. Tragis kan? Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Silahkan share ke rekan lain supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat membantu menyelesaikan masalah banyak orang. Bahkan mungkin juga persoalan bangsa yang kita cintai bersama ini. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media Bang Tani yang ada di bawah. Dan bagi yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, herbal, dan lain sebagainya, silahkan klik link Tokopedia di bawah ini. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang paling kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.